Sudah 17 tahun, ia berdiri di seberang jalan Istana Negara. Sudah 800-an minggu lebih, ia menagih dalam diam siapa yang bertanggung jawab atas terbunuhnya anak sulungnya. Ia bersama ibu-ibu yang lain, orang-orang tua yang lain yang sama-sama kehilangan keluarga oleh kekerasan negara, menagih tanpa isian invoice yang ribet. Mereka hanya ingin mempertanyakan dari lubuk hati terdalam selama 17 tahun, setelah melewati 800-an minggu, setiap Kamis sore, siapa jenderal yang bertanggung jawab atas perampasan nyawa putra dan putri mereka? Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, dan jas merah kita kali ini, kita berjumpa dengan ibu dengan kekuatan hati tak tertandingi, kokoh, konsisten, nir kekerasan. 17 tahun di bawah payung hitam Republik mencari penanggung jawab kematian putranya, Maria Katarina Sumarsi, Ibu Sumarsi. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Banyak yang terperangah tatkala aksi Kamisan sudah memasuki tahun ke-17. Saya kira siapapun yang menekuni dunia sejarah Indonesia, tidak ada aksi protes publik kepada negara sesublim aksi Kamisan ini. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada aksi protes sesublim aksi Kamisan. Heroismenya bukan diukur dari segahar apa orasinya gitu, tapi setahan dan sekonsisten apa. Jadi itu ya, daya tahan, konsistensi, 17 tahun, 802 minggu. Dan sepertinya belum ada kata berhenti. Apalagi jenderal pensiunan angkatan bersenjata kembali menguasai Istana Negara. Apalagi yang berkuasa di Istana Negara yang hanya berjarak 300 meter dari aksi Kamisan adalah perwira tinggi yang mestinya bertanggung jawab atas sejumlah kasus penculikan aktivis. Maria Katarina Sumarsi, Ibu Sumarsi, 17 tahun yang lalu. Ibu Sumarsi menjadi salah satu founder mothers dari aksi sublim Kamisan. Protes atas kekerasan berat yang dilakukan tangan-tangan serdadu berseragam dengan cara aksi diam. Jadi menurut saya aksi Kamisan itu mirip dengan Topo PP dalam tradisi protes kaula dalam politik Jawa. Diam, bersimpuh, disiram matahari di depan keraton atau istana raja. Aksi Kamisan ini betul-betul aksi bisu. Dirancang dari awal sebagai aksi bisu. Dengan uniform hitam-hitam. Pakaian hitam, payung hitam. Dan suara Kamisan ada dalam selebaran yang mereka bagikan dalam aksi bisu itu. Suara bisu ada dalam poster. Yang terpenting lagi, ini adalah aksi yang rutin. Setiap Kamis sore, Bu Sumarsi datang dari Jakarta Barat mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan nyawa putranya dengan sebutir peluru tajam. Tidak pernah terlupa oleh Bu Sumarsi ledakan kesedihan 13 November di sore hari di tahun 1998. Masih sangat jelas diingatannya, Jumat sore itu
Selesai ia membereskan meja kerjanya sebagai staf di lantai 12 gedung MPR Senayan, Bu Sumarsi buru-buru pulang. Karena situasi Senayan memang sangat tidak kondusif. Senayan menjadi tujuan seluruh aksi demonstrasi sejak sidang istimewa MPR dibuka 10 November. Tujuan Bu Sumarsi hanya satu, ingin cepat-cepat sampai di rumahnya di Jakarta Barat. Di rumahnya, Bu Sumarsi sangat lega karena melihat suaminya sudah ada. Karena dia masih ingat apa yang disebut dengan peristiwa Mei 98 sebelumnya. Bu Sumarsi juga lega karena putrinya yang kuliah di UI juga sudah ada di rumah. Tetapi Ibu Sumarsi nggak mendapatkan Wawan, Realino, Norma, Irmawan, Wawan. Wawan nggak ada di rumah sore itu. 2 hari sebelumnya, Bu Sumarsi sudah memperingatkan agar Wawan jangan ke kampus. Nalurinya sebagai ibu sudah membisiki duga besar itu. Tetapi jalan sejarah berkata lain. Wawan punya alasan yang kuat untuk ke kampus. Selain karena Wawan aktif di Badan Perwakilan Kampus, Wawan juga tergabung dalam P3K. Kalau ada apa-apa dengan mahasiswa demonstrasi, tim Wawan ini sudah harus bersiap menjemput di garis belakang. Kurang lebih SOP-nya seperti itu. Bu Sumarsi juga tahu sudah beberapa hari Wawan selalu pamit tidur di kampusnya, Universitas Atmajaya. Jumat malam 13 November, Bu Sumarsi berharap Wawan pulang ke rumah. Karena itu Bu Sumarsi memasak empal goreng kesukaan Wawan sebelum ia melihat dengan mata nanar dan hati deg-degan siaran berita di Indosiar. Betapa kacaunya di depan kampus Unika Atmajaya. Di layar kaca Indosiar ditayangkan juga sosok mahasiswa yang terbujur. Kaos putihnya bersimbah darah. Dan dering telepon menjelang gelap tanah itu yang tidak pernah dilupakan oleh Bu Sumarsi. Bu Sumarsi mengingat dering telepon senja kala itu seperti dering yang datang dari neraka. Wawan tertembak. Wawan sedang ada di ICU Rumah Sakit Jakarta. Dengan dibaluti rasa sedih yang tidak bertara. Dunia di kepala Bu Sumarsi sudah seperti runtuh. Bu Sumarsi sampai di hadapan tubuh putranya yang sudah kaku. Mahasiswa berkaus putih Tintin terbujur bersimbah darah. Dada kirinya berlubang. Mahasiswa berkaus putih Tintin itu bernama Wawan, Realino Norma Irmawan. Mahasiswa akuntansi Universitas Atmajaya. Kita stop sampai di sini dulu. Karena saya mengajak Anda semua untuk melihat persiapan pasukan Pam Swakarsa. Masyarakat sipil yang direkrut untuk turut serta mengamankan jalannya sidang istimewa MPR. Nyaris semua jenderal lepas tangan atas kehadiran pasukan sipil yang dipersenjatai dengan bambu runcing ini. Polisi juga berkilah, bukan mereka yang mengorganisasi massa sipil untuk melawan aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak SI MPR. Kira-kira, ini catatan majalah Gatra ya, ada 125.000,
125.000 warga yang datang dari macam-macam ormas dan kelompok Islam. Dan dari berbagai daerah di sekitar Jakarta. Misalnya, ada kelompok yang menamakan dirinya Forum Silaturahmi Umat Islam Sukabumi. Artinya datang dari Sukabumi. Ada AMPI, FKPPI, ada Pemuda Pancamarga, ada juga GRMB atau Gerakan Rakyat Masyarakat Banten, jauh sekali dari Banten. Ada juga Furqon, Forum Komunikasi Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi. Dan kelompok ini mereka menempatkan pasukannya di masjid-masjid, termasuk Istiqlal menjadi posko pasukan. Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, saat menginspeksi pasukan pengamanan sidang istimewa, dia bertanya kepada prajuritnya, "Kamu marah nggak kalau diludahi misalnya oleh mahasiswa yang unjuk rasa?" Prajurit, "Siap, tidak Panglima. Justru kami kasihan pada mahasiswa karena harus meninggalkan bangku kuliah untuk berunjuk rasa." Setelah inspeksi itulah Jenderal Wiranto ditanya oleh wartawan soal adanya pasukan pengamanan Swakarsa itu. Intinya, pasukan PAM Swakarsa itu menurut Jenderal Wiranto karena adanya komponen masyarakat yang peduli dan sadar, dan mereka terpanggil mengamankan SI, dan itu dari sejarah, kata Jenderal Wiranto, bagian yang tak terpisahkan dari asas sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Itu kata Jenderal Wiranto. Intinya, jika ada apa-apa, tidak ada yang bertanggung jawab. Jenderal Subagio HS misalnya, Kasat waktu itu, dia malah nggak tahu menau soal pasukan ribuan orang ini, PAM Swakarsa. Dan Samimawon dengan Kapolda Metro Jaya, Nugroho Jayusman, sama-sama nggak tahu. Di mana letak soalnya? Nggak ada aturan pengikat. Fix. Kita kembali ke 13 November sore. Mestinya hari Jumat itu nggak ada apa-apa. Jika kita pegang kata-kata Panglima Wiranto bahwa, kata dia ini, Jumat itu situasi Jakarta aman dan terkendali. Tetapi enggak dengan sore itu. Di depan kampus Unika Atmajaya, bus-bus dari Kasablanka memuntahkan pasukan PAM Swakarsa. Mahasiswa berhadap-hadapan dengan PAM Swakarsa di depan kampus Atmajaya dan chaos. Dalam kalut seperti ini, dengarkanlah pengakuan seorang intel partikelir. Seorang mahasiswa yang direkrut aparat untuk memata-matai pergerakan mahasiswa. Namanya Wiwit Partiwo, umur 21 tahun. Mahasiswa Trisakti direkrut oleh tentara. Tugas dia merekrut PAM Swakarsa. 1. Menurut Wiwit, PAM Swakarsa itu sudah disiapkan sejak September sebelumnya. Jadi jauh-jauh bulan ya. Direkrut di daerah dan diantar salah satunya ke Cijantung. 2. Tugas Wiwit sebagai intel partikelir adalah memata-matai pergerakan mahasiswa. Senjatanya adalah pager merek Motorola. Nyari-nyari info. Di hari Kamis sebelum hari Jumat, Wiwit si intel partikelir ini ada di kampus A Trisakti, di Grogol. Jumatnya ia bertugas di Atmajaya, di tengah kerumunan mahasiswa. Dan sore itu pager Wiwit berbunyi. Wiwit membaca pesan sebaris. Apabila posisi Anda di Atmajaya, segeralah menyingkir karena bakal ada tembakan bebas. Pukul 13 sampai 16, 1 sampai jam 4,
Itu masih pesan pager gitu. Akan ada tembakan bebas tertanda PST atau pusat. Pengakuan Wiwit itu dilakukan di depan anggota Komnas HAM, di kantor Komnas HAM. Dan kesaksian intel partikelir bernama Wiwit ini persis dengan isi konferensi pers Rumah Sakit Jakarta sehabis maghrib. 3 orang meninggal, 25 orang luka-luka. Dan salah satu yang meninggal dengan dada kiri berlubang tertembus peluru tajam adalah Wawan. Realino Norma Irmawan. Senjakala neraka di hari Jumat 13 November 98 itu yang tidak pernah bisa diterima oleh Bu Sumarsih. Apalagi sebulan setelah itu, alih-alih mendapatkan informasi siapa yang bertanggung jawab atas tragedi yang dikenal dengan tragedi Semanggi II itu, Jenderal Wiranto justru mengumumkan perlunya Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum. Rumit sekali ini. DPKSH. 2, ini pengumuman Wiranto ya. Perlunya pelembagaan apa yang dia sebut dengan ratih. Feminin sekali. Ratih, rakyat terlatih atau PAM Swakarsa itu. Saudara sekalian, aksi Kamisan sudah 17 tahun. Aksi tanpa kekerasan, kekerasan. Melawan golongan yang mahir betul memainkan segala-gala rupa alat kekerasan. Dan dibayar pula oleh negara. Setiap Kamis. Selalu. Bu Sumarsih, hormat kami tanpa batas. Jas Merah, saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir Warung Arsip dari Warung Sastra Jogja. Sampai jumpa.